فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Islam itu punya nggak metode pendidikan, dan kalau punya metode pendidikan itu seperti apa sih dalam Islam pendidikan untuk anak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Di dalam Islam jelas memiliki metode ya dalam mendidik anak-anak itu. Bahkan sebenarnya pendidikan di dalam Islam itu yang paling sempurna. Sebab sebelum anak itu lahir ke dunia, ketika masih dikandung saja, orang tua dianjurkan untuk memberikan stimulan-stimulan bagi janin yang masih ada di dalam perutnya, ya kan? Sebelum lahir saja sudah diperlakukan seperti itu. Nah, ini yang banyak kurang di kalangan orang-orang, termasuk kaum muslimin. Mereka menjadikan anak-anak di dalam janin itu disuguhi berbagai macam hal-hal yang tidak mendidik, ya, seperti ketika dalam janin masih dalam rahim itu orang tuanya biasa nonton film yang tidak baik, kemudian mendengarkan musik, kemudian berkata-kata dengan kata-kata yang kotor dan sebagainya, banyak sekali. Nah, di dalam Islam itu sudah seharusnya ketika masih dalam kandungan saja sudah diberikan stimulan-stimulan yang merupakan kebaikan. Nanti akan berpengaruh baik terhadap pendidikan anak selanjutnya. Demikian pula ketika lahir. Lalu bagaimana metodenya? Tentunya yang pertama sekali metode yang diajarkan yang ada dalam Islam ini adalah keteladanan. Anak itu adalah peniru ulung. Ya. Tidak mungkin kan anak-anak ketika masih kecil dibawa ke ruangan yang resmi gitu kan, sekolah segala macam. Itu kesulitan sekali, karena apalagi anak ini kan masih tiduran, ya kan, masih menete, belum bisa duduk dan sebagainya. Jadi lalu apa? Diberikan pengajaran-pengajaran secara tidak langsung oleh orang tuanya melalui aktivitas harian yang dilakukan oleh orang tuanya. Itu yang pertama kali. Yaitu apa? Senantiasa dibacakan hal-hal yang baik seperti dibacakan Al-Quran. Kemudian ketika berkata-kata yang jujur, yang penuh amanah dan sebagainya. Kemudian setelah itu keteladanan. Keteladanan sangat penting sekali. Keteladanan yang diberikan oleh orang tua adalah mendominasi hasil yang akan dari di kemudian hari. Jadi bagaimana orang tua ini memberikan teladan yang baik kepada anaknya ketika berbicara, ketika duduk, ketika makan, beribadah, ya. Kemudian ketika aktivitas harian bersama tetangga dan sebagainya, itu sangat mendatangkan kebaikan bagi anak itu sendiri. Dan keteladanan itu tentunya diperankan oleh orang tua, sebab orang tua adalah orang yang pertama si anak ini berinteraksi dengan manusia yang lain sebelum yang lain, bahkan ibunya. Jadi ibu itu adalah madrasatul ula, sekolah yang pertama kali bagi anak itu adalah ibu. Begitu. Yang kedua nih, Ustaz, setiap orang tua pengennya punya anak soleh nih, Ustaz. Tapi biasanya atau banyak dari orang tua yang nggak ngerti cara bagaimana mengajarkan anak ini supaya menjadi anak soleh. Nah, ada nggak sih cara apa saja yang bisa menjadikan anak ini menjadi anak soleh? Apa yang harus diajarkan? Persoalan menjadikan anak yang soleh ini tentunya sekali lagi bahwa ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh lupakan itu, ya. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha, tetapi Allah yang menentukan. Hanya saja di dalam Islam kita harus bisa memahami bahwa keinginan untuk menjadikan anak-anak kita soleh itu jauh-jauh hari kita sudah persiapkan. Itu harus difahami. Dalam Islam diajarkan bagaimana hatta memilih calon istri, dan seorang perempuan bagaimana dia menjadi istri yang baik terhadap suaminya. Dia pun punya pilihan, punya kriteria bagaimana suami saya nanti, ya. Artinya tidak sembarang, tidak hanya kalau mencari perempuan atau mencari calon itu hanya
Yang penting saya punya istri, tidak begitu. Yang penting dia cantik, tidak begitu dalam Islam. Tetapi betul-betul diperhatikan bagaimana dia bisa mendapatkan istri yang baik. Jadi bibit yang baik itu akan melahirkan sesuatu yang baik. Ya, itu yang pertama. Maka saat disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa perempuan itu dinikahi oleh 4 hal, dengan 4 kategori. Karena hartanya, karena kecantikannya, karena nasabnya, dan karena agamanya. Fadfar bidatid din taribat yadak. Kan begitu. Pilihlah wanita yang memiliki agama, yang beragama, yang baik, yang mutadayyin. Yang dia memiliki berpegang teguh dengan agamanya. Taribat yadak, maka engkau akan selamat. Engkau akan beruntung. Dari sisi pemilihan saja itu sudah ada upaya bagaimana nanti menjadikan anak-anak ini anak yang soleh. Kemudian setelah menikah, ya, untuk berhubungan suami istri saja ada tuntunannya dalam Islam. Karena kita memohon kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia anak, dijauhkan dari syaitan, kan begitu. Tidak hanya melampiaskan birahinya saja, tidak, tapi ada tuntunannya. Nah, nanti ketika lahir juga demikian. Ketika lahir ada tuntunan syariat bagaimana ketika anak ini lahir. Misalnya dengan dengan diberikan nama, kemudian dicukur rambutnya, kemudian diakikah, ya, dipotongkan hewan akikah sebagai pertanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran bayinya. Itu adalah upaya-upaya bagaimana keinginan untuk memiliki anak yang soleh itu sudah diwujudkan sejak awal, tahapan demi tahapan. Kemudian setelah itu seiring dengan berjalannya waktu anak ini kan semakin besar, ya, dari mulai bayi terus gitu. Tadi saya sudah sebutkan bahwa keteladanan itu adalah penting. Kemudian yang kedua, hendaknya orang tua memberikan pelajaran-pelajaran yang secara bertahap, secara berurut, itu disampaikan kepada mereka dari mulai yang terpenting sampai berikutnya. Apa yang terpenting? Yang terpenting adalah seperti yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, yaitu tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Luqman, ya. Wa idh qala Luqmanu libnihi ya bunayya, saya ulangi, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, sedang dia waktu itu memberikan ujangan kepada anaknya, la tusyrik billah, jangan engkau syarikatkan Allah. Jangan engkau syarikatkan Allah, jangan engkau sekutukan Allah. Karena sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Ini adalah pelajaran yang paling pertama kali difahamkan kepada anak. Jadi pelajaran tauhid. Kita mengajarkan kepada anak kita itu agar anak memiliki tauhid, memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan alam semesta ini dan menciptakan dia. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan menghidupkan kembali manusia setelah matinya. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengontrol semua aktivitas manusia ketika di dunia ini. Maka dalam ayat-ayat berikutnya dalam surah Luqman tadi, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bagaimana Luqman memberikan nasihat kepada anaknya agar anaknya berhati-hati terhadap amalan yang dia kerjakan. Sekecil apapun Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan nanti pada hari kiamat. Apalagi besar, ya. Apalagi besar. Yaitu di dalam surah Luqman ayat 16 Allah taala berfirman, "Ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir." Ayat ini mengajarkan kepada kita bagaimana Luqman memberikan pengajaran kepada anaknya agar berhati-hati terhadap semua apa yang dia kerjakan, semua yang dia ucapkan, semua yang apa yang dilakukan, karena itu akan Allah datangkan, Allah akan hadirkan nanti pada hari kiamat untuk dimintai pertanggungjawabannya. Nah, itu anak ini diajarkan seperti itu sehingga anak memiliki rem untuk ketika dia akan melakukan sesuatu yang buruk. Pengajaran dari orang tua kepada anaknya harus disertakan dengan dikaitkan dengan tauhid, bahwa Allah Subhanahu wa taala
akan meminta pertanggungjawaban dari apa yang kamu lakukan, dari apa yang aku katakan, sedikit ataupun banyak. Nah, begitu. Ini yang seringkali para orang tua ini tidak memperhatikan atau lalai dalam hal ini, ya. Sehingga mereka anak-anak ini tidak merasa salah ketika melakukan sesuatu itu. Padahal sesungguhnya kesalahan itu pertama kali dibuat oleh orang tuanya yang tidak mengajarkannya. Orang tua harus memberikan pengajaran kepada anaknya, ya nak, ini tidak boleh dilakukan. Jadi kalimat tidak boleh itu harus tepat. Jangan, tidak boleh lari, tidak boleh duduk, tidak boleh manjat. Bukan hanya itu, justru persoalan agama itu harus benar-benar ditanamkan kepada anak dalam kaitannya dengan boleh dan tidak boleh. Supaya apa? Supaya mereka betul-betul terkontrol amalnya itu ada dalam ketaatan kepada Allah dan tidak bermaksiat. Ketika seorang anak memiliki kecenderungan untuk berbuat salah, ya, maka segera diluruskan oleh orang tua. Dikatakan ini tidak boleh. Kalau menurut agama ini tidak boleh. Ketika orang tua tidak mengingatkan, maka kesalahan yang dilakukan oleh si anak itu akan berlanjut kepada kesalahan berikutnya. Dan ketika kesalahan terus berulang dan semakin menambah, semakin besar, ya, semakin fatal, orang tua yang lalai dia akan diminta pertanggungjawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu penting sekali menanamkan kepada anak itu tauhid, kemudian prinsip-prinsip tauhid, prinsip-prinsip keyakinan mana yang boleh menurut syariat dan mana yang tidak boleh. Tentunya yang disampaikan kepada anak ini sesuai dengan kemampuan si anak itu sendiri dari sisi berpikir, ya. Tidak mungkin kita memberikan pengajaran kepada anak dengan keras ketika anak itu masih kecil, ya. Tetapi bertahap terus demikian. Wallahu a'lam. As'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.